Rapatnya jam setengah satu. Setengah satu. Iya, sekarang Jam satu. Gak apa. Oke, sebentar aja saya minta waktunya untuk materi awal ya, karena saya buat salin dia slide ya. Saya buat slide-nya cuma 2 slide ya. Intinya materinya banyak kan nanti adalah untuk langsung demonstrasi di perangkat lunaknya, yaitu pakai Figma kita untuk 1 semester depan. Nah, ini referensi yang saya buat. Nah, saya suka dengan kata-katanya Steve Jobs. mendiam ya, almarhum Steve Jobs ya. Katanya Steve Jobs itu desain itu tidak hanya dilihat, tapi bisa bekerja. Jadi desain itu malah yang bekerja itu desain. Jadi kita yang berdesain itu malah memperkerjakan desain. Jadi nggak cuma bisa dilihat kayak gitu kan. Kalau misalnya itu intinya untuk memudahkan. Kalau UI itu apa? Yang tahu? User interface. User interface, atau kalau UX adalah user experience ya. Antar muka pengguna. Nah, kalau UX itu pengalaman pengguna. Nah, nanti ini kita belajar ini selama 1 semester. Itu ada desain produk digital. Yang paling banyak adalah mobile app sama website atau desktop ya kan. Tampilannya ini tergantung dari layarnya masing-masing. Ya kan, tergantung layarnya. Banyak sekali yang lain, yaitu smartwatch, terus tablet, banyak sekali ya. Kalau itu sesuai dengan perkembangan teknologi atau hardware-nya. Masalah ide dan solusi yang sering muncul. Nah, terus nanti baru kita masuk ke aplikasi, itu antar muka pengguna. Nah, nanti kalau misalnya setelah rapat kemungkinan bisa lanjutkan ya. Nah, tapi untuk hari ini atau untuk waktu sebentar ini mungkin sekitar 15 sampai 30 menit kita akan belajar tentang 4 materi di atas. Oke, karena beberapa kali saya tidak masuk ya, apalagi di awal semester ini. Nah, intinya kalau UI itu antar muka pengguna ya kan, fokus pada hubungan interaksi antara manusia dan komputer. Nah, kalau misalnya itu HCI ya, Human Computer Interaction. Nah, berarti komunikasi baik satu arah maupun 2 arah. Jadi kalau satu arah ya berarti komputer ke kita aja, atau mungkin informasi yang ada di layar itu ke kita. Tapi kalau 2 arah ada feedbacknya, ada apa feedback? Feedback apa? Timbal balik. Apa sih? Timbal balik. Ya. Timbal balik. Bahasa Indonesia. Oke, tata letak grafis, sentuhan, teks, suara, gambar, pergerakan aplikasi dalam hubungannya dengan cara aplikasi merespon aktivitas pengguna. Jadi ada responnya ya kan. Nah, kalau misalnya kita FAQ gitu, pertanyaan-pertanyaan yang sering itu biasanya warna tombol apa yang sering digunakan. Nah, terus bentuk tombolnya lebih bagus apa, kayak gitu-gitu. Nah, itu hubungannya dengan UI ya kan. Lebih baik tombolnya ditempatkan di mana, itu UI ya. Nah, kata kuncinya adalah interaksi, komunikasi, tampilan, sama rasa. Oke, terus apa itu UX atau pengalaman pengguna? Itu fokus pada menempatkan pengguna sebagai tujuan sistem. Nah, jadi kenapa kok itu disampaikan informasinya, terus nanti informasinya modelnya bagaimana, tombolnya ini digunakan untuk apa, terus masalah apa. Kalau misalkan kita bikin aplikasi atau mungkin bikin desainnya sebuah website, itu nanti memecahkan masalah apa seperti itu kan. Nah, itu menemukan kecocokan terbaik antara pengguna dan pengguna sistem. Nah, terus alurnya seperti apa, jadi kenapa kok tombol ini kok disembunyikan, atau mungkin ada step-stepnya lagi atau langkah-langkahnya lagi, itu namanya user experience. Nah, kalau misalnya kita pakai bagan itu semacam ini ya, karena ada otak kiri sama otak kanan. Itu kalau yang otak kanan itu kita berhubungan dengan visual design, color, kayak gitu kan, warna, graphic design, desainnya desain grafisnya, layoutnya, sama tipografi. Tapi kalau di otak kiri itu nanti sama interaksinya, wireframe, prototype, ya, pengaturan informasinya, sama risetnya pengguna dan sebagainya. Kalau misalnya lebih sulit, ini ada masalah biasanya ya kan, masalahnya membingungkan ya. Kalian di navigasinya itu membingungkan. Kalau misalnya kita lihat ini room 101 sampai 113 itu arah
kanan atau kiri? Uh, kiri. Sederhana ya, kira-kira kan ini sederhana kan, tapi ini membingungkan malah karena ini kan ada garisnya ya kan, ini juga ada garisnya, tapi kan garisnya nggak begitu kelihatan ya kan, karena ada shadownya kan. Nah tapi ini nggak jelas caranya, nggak bagaimana, gampang sekali ya kan. Kalau misalnya kita mau bikin navigasi atau mungkin bikin petunjuk, kalau misalnya ini jaraknya dijauhkan sekitar segini kan jadi jelas ya kan, paham ya maksudnya ya? Cuma jaraknya aja, atau mungkin warnanya saya buat berbeda, ini sama biru, ini sama ini hijau. Kalau ini sama ini biru, ini sama ini hijau juga berbeda dengan yang tadi ya kan, cuma beda warna saja. Nah jadi tidak perlu malah membingungkan, kalau bisa dimudahkan, intinya dengan jarak atau dengan garis ya gitu kan ya, atau dengan intinya setiap section berbeda. Nah di website nanti juga kayak gitu, di aplikasi juga seperti itu. Jangan sampai malah membingungkan, sectionnya harus jelas. Section itu tahu ya? Apa sectionnya? Seksi ya. Seksi misalnya seksi komunikasi gitu kan. Seksi apa? Nah, itu jelas, pembedaannya jelas. Yang kedua terlalu banyak pilihan. Ada yang punya semacam ini? Itu apa? Alat semacam ini? Siapa yang punya? Siapa jenis? Kamu siapa? Namanya? Fadil. Del, kamu punya alat seperti ini? Oh kakak saya ini. Oke, kalau yang punya salah satu dari alat ini, ya ada yang lain yang punya, keluarganya yang punya ini, peralatan seperti ini ya kayak sebanyak ini ya kan, kayak lebay kan. Ada yang punya? Nggak ada ya? Cuma sedikit yang punya ya. Kayak semacam alat multi tool gitu ya. Fiturnya banyak sekali. Kalau yang punya pisau, ada nggak di rumah? Pisau biasa. Pisau dapur, Pisau semuanya dapur. punya. Pisau dapur ada yang nggak punya? Di rumahnya ada yang nggak punya pisau dapur? Nggak ada ya? Nggak ada. Pasti semuanya punya. Penggunaannya juga lebih sering mana? Ini apa pisau dapur? Pisau dapur. Pisau dapur. Padahal gunanya cuma satu, tapi sangat berfungsi. Gunanya tepat loh, Rek. Kalian juga kayak gitu. Kalau misalnya gunanya tepat kan ya, mau rekrut kalian sebagai pekerja itu gunanya tepat, multifungsi tapi standar KB itu malah jarang sekarang, ya enggak? Kalau satu tapi yang ahli, langsung ya kan, jadi direktur apa jadi apa kayak gitu kan ya, jadi apa COO atau CEO atau mungkin yang lain-lain ya kan, banyak sekali, atau Chief Creative Officer, CCO, Chief Technology Officer. Nah semuanya itu orang yang ahli di bidangnya. Nah jadi satu saja tapi yang ahli. Nah, kalian kan selama ini kan masih masa pencarian, ya kan? Nah, saya yang ahli di mana Pak? Nah, itu yang dicari, ya kan? Itu yang dicari. Kalau bisa satu yang ahli, bukan berarti yang lain jelek, ya kan? Terus kalau gunanya banyak kayak gini bingung biasanya. Ini terlalu banyak fungsi kayak gitu kan ya. Bukan berarti nggak dipakai, enggak. Tapi orang-orang lebih banyak memilih yang memang fungsinya jelas, seperti itu. Ya bisa saja digunakan, misalnya ada yang punya tang nih di rumah ya. Ya. Itu buat malu paku bisa enggak? Bisa, tapi kan bukan fungsinya, ya kan, malah rusak nanti. Nah itu kayak gitu, kalau kan dia paksakan takutnya rusak itu. Nah kalau misalnya di sini ya itu sudah gak bingung sih harusnya. Kenapa? Karena sudah ada panel-panelnya ya enggak? Sudah ada panel-panelnya. Nah ini untuk itu. Nah lebih bagus lagi kalau misalnya ini dikasih judul, ini gawe nembak alien, ini gawe ongkolan itu salah satu aja. Oke. Nah, bagaimana desain yang baik? Nah, intinya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Penggunaannya natural. Ada nggak yang bikin aplikasi WhatsApp terus ono tutorial memakai WhatsApp, ono nggak? Video tutorial menggunakan WhatsApp. Walaupun wong tua ya nggak, natural kan? Walaupun itu belajar, lama-lama nanti akan tahu kayak gitu. Penggunaannya natural. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang aplikasi itu yang bukan lama. Atau mungkin kalian beli buku manualnya WhatsApp, ono nggak? Nggak ada. Manual ya kan? Nggak ada ya kan? Itu menolong pengguna menghindari masalah, mudah dikatakan sulit diterapkan. Gimana? Nah, ada beberapa tips, ya kan, saya kasih tips ini yang dipakai di semua UI yang saya rangkum. Di semua UI yang saya rangkum. Jadi selama ini saya mau ada project
project untuk membuat website dan sebagainya itu saya mulai kelas 10 kalau nggak salah, kelas 10 SMK waktu itu ya kan. Bikin website, intinya ini yang saya rangkum ya kan. Banyak yang lain tapi nanti bisa kalian tambahkan juga. Nah intinya margin sama padding, apa itu space ya kan. Nah jaraknya ini harus sama, jaraknya ini sama ini harus sama, ini harus sama. Nah jadi di Figma itu nanti ada toolnya untuk menjelaskan jarak. Intinya jaraknya itu yang jelas. Perhatikan jarak tiap elemen, perhatikan jarak dengan layar perangkat. Tapi yang penting ini yang tiap elemen ya. Kalau dengan layar perangkat biasanya kita enggak begitu banyak kesalahan. Tapi yang banyak tiap elemen tadi. Kayak yang foto gambar 4 tadi, yang room tadi itu buktinya kalau misalnya itu jaraknya nggak jelas, ya kan nanti bisa membingungkan atau fatal. Akibatnya fatal. Nah, yang kedua adalah elemen jelas. Nah, bisa dikasih border tipis, drop shadow atau perbedaan warna tiap elemen atau tiap section atau bagian agar lebih jelas tiap section ya kan. Jadi dikasih pembeda ya kan, jarak bisa border. Nah, terus jangan terlalu banyak typeface. Ya kan, fontnya itu biasanya terlalu banyak. Kayak gini bagus enggak? Bagus ya. Ya kan? Padahal ini Pak cuma pakai satu font. Inter semi bold, inter bold, sama interregular. Maksimal 3 lah. Terus saya sarankan jangan menggunakan serif. Ya kan? Gunakan aja sans serif. Ada yang buka Wikipedia. Wikipedia serif apa sans serif? Serif. Logonya serif. Kalian tertipu. Sebenarnya itu kalau kontennya sans serif. Ya enggak? Kalau makanya itu semua website, hampir semua website yang bagus itu sans serif. Ya kan? Jangan sampai desain itu serif. Kenapa kok kayak gitu? Karena kalau koran baru ya kan, kalau koran kan teksnya kan banyak sekali dan itu besar ya kan. Kalau website kan layarnya kan ya segitu aja. Nah, jadi saya sarankan pakai sans serif. Dapat menggunakan ketebalan atau weight yang berbeda seperti ini. Typeface-nya berbeda. Oke, yang cepat aja ya. Isi paragraf tidak boleh bold. Oke aja kan. Aku sengaja. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Saya ngajar interaktif itu mulai dari awal saya ngajar di sini itu mulai awal itu banyak sekali yang paragraf yang teksnya banyak seperti ini ikut di bold. Wah kira Pak tulisannya nggak jelas Pak. Ya tulisannya nggak jelas. Nah itu yang paling sering ya kan. Makanya di bold loh itu keliru malah ya kan. Jangan sampai di bold itu nggak boleh. Kalau misalkan itu bukan paragraf itu boleh ya kan. Misalnya judul, subjudul itu nggak masalah. Teksnya sedikit itu nggak masalah. Tapi kalau paragraf seperti ini itu jangan sampai di bold ya kan. Nah nanti lebih gampangnya caranya gimana? Kan ukurannya besar kecilnya kan kalian bingung. Nah itu dibuktikan dulu dengan kalian screenshot aplikasi atau website yang sudah baik. Nanti ukurannya itu button, kira-kira ukurannya berapa? Paham nggak maksudnya? Jadi kira-kira sing kok bukti di aplikasi sing wis ono referensimu iku mau. Screenshotan dek di Figma-mu. Ukurannya pada Oh berarti ukurannya wis pas iki. Misalnya kayak gitu ya, paham ya? Secara default kan misalnya WhatsApp kayak gitu kan ukurannya kan biasanya ya ada sih beberapa orang yang Pak WhatsAppnya kurang tipe mirip kan, kayak misalnya saya ya kan anjene minus ya apa mana ya kata apa mana ya kan, berarti kan bukan WhatsAppnya yang salah acaranya kan, mata saya yang salah. Nah intinya kayak gitu, bisa pakai diperbesar fontnya ya itu bisa aja, tapi secara default itu sudah layak aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan sekarang kalian install di HP kalian masing-masing. Dan itu risetnya banyak sekali, risetnya jauh. Diubah bolak-balik kan, Facebook kan ya ono apa pembaruan ya kan, apa ada update lagi, Instagram ono pembaruan. Padahal perubahan layoutnya ini ya kan, ono Facebook apa Instagram biyen buttonnya dek kene terus ganti dek kene. Nah itu sangat banyak sekali ya kan, banyak sekali. Kenapa? Karena mereka risetnya juga banyak. Nah hindari letak navigasi yang aneh-aneh ya kan, kayak gini ya kan, ini skipnya di kanan ya kan. Nah ini skipnya biasanya kan di bawah ya kan, paham ya maksudnya. Kalau di kanan itu apa? Next ya kan, misalnya ya kan, back di kiri ya kan. Ono fixing back di kini ono, tapi aneh kan malian. Nah itu kayak gitu-gitu harus kita sebagai
posisikan diri kita sebagai pengguna dulu. Kalau misalnya kita menggunakan aplikasi itu ya opo. Kayak misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya kita mau menyakiti orang, nah kita kalau misalnya disakiti gimana? Nah, gitu lah. Bisa nanti. Oke. Yang ketiga ini ya, ini sumber ini di video ini desainnya kasarannya apa ya? Harus jelas ya kan, setiap section harus jelas. Banyak sekali teks yang kalian taruh di video, di apapun lah, di gambar, kalian kasih teks, nggak kalian kasih pengaman. Kayak gini, ya kan ini gambarnya cerah ya kan, fontnya putih, Mati. nggak kelihatan deh. Nah, dikasih aja overlay atau diberikan solid, transparan terserah ya kan. Tapi intinya ono pengaman ini, sing gelap. Kalau misalnya tulisannya gelap, ya wis kayak ono overlay putih. Kayak gitu kan ya. Opo dikai drop shadow lah, opo sakarepmu wis ya kan, opo dikai stroke. Ya kan kelihatan kan? Kalau stroke nah kan apalagi video gambarnya berbeda-beda ya enggak? Berbeda-beda, ono sing moro-moro langsung ganti. Sing nisor ireng tok, moro-moro dadi putih ngono kan itu. Kalau tak kasih tulisan putih enggak kelihatan, Pak. Kalau tak kasih tulisan hitam kelihatan, tapi di detik kesekian nggak kelihatan lagi. Nah itu kan berbahaya. Nah itu dikasih kayak gini. Kalau kayak apa? Stroke lah terserah ya kalian ya. Yang penting tulisannya itu kelihatan. Karena tulisan itu penting ya kan. Kayak subtitle kalau kalian nonton film drakor gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kan ada itemnya di belakang gitu kan. Nah itu biar kelihatan. Kalau misalnya nggak kalian kasih itu, nanti nggak kelihatan. Kayak gitu ya kan. Kalau warna, masalah warna, nah itu kan nanti kuning ya kan, misalnya kuning ya kan. Ada nggak beberapa scene misalnya pas di kebun kuning misalnya ya sini kan lah kan tulisannya kan jadi gak ketok kan kok gak hijau pas itu di posisi hijau gak ketok ya kayak gitu. Nah itu harus dikasih pengamannya dengan stroke atau drop shadow atau overlay kayak tadi. Nah ini white space ya kan, white space kalau misalnya kita lihat yang kiri oke lah misalnya kan, tapi kalau misalnya kita bandingkan yang kanan, saya buka lebih nyaman kita lihat yang kanan ya enggak? Coba guys, ini ukuran fontnya sama, besarnya sama, Terlalu paham ya maksudnya? Ya. Tapi jaraknya toh, selisih jarak toh, ini beda. Makanya UI itu detail gampang ya kan, tapi detail banget. Hal sedikit kayak gini mempengaruhi. Paham ya maksudnya? Karena kan pengambilan gambar, video dan sebagainya. Kalau UI enggak, halnya sederhana, tapi itu mempengaruhi. Padahal cuma hal yang kayak gitu lagi kan, kita bandingkan itu lebih nyaman kita lihat yang kanan. Itu hanya gara-gara masalah jarak atau white space. Pemilihan warna, nah ini ya kan pemilihan warna. Ono sing gawe teks putih ambil kuning lho kan. Putih ambil kuning ini kan. Nah itu nggak jelas ya kan. Kontrasnya 80-20. Kenapa? Lek misalnya ini putih, ireng, ya backgroundnya kudu cerah. Ojo sampai gawe tulisan di abu-abu. Pak, kalau abu-abu gimana Pak? 50% kan? 50% kan abu-abu kan 50% kan? Kalau misalnya kita lihat kurva warna itu kan ada yang tengah-tengah itu 50%. Itu jangan sampai dikasih konten. Kalau dikasih konten nggak apa-apa, tapi kontennya nggak jelas atau ilustrasi. Paham ya? Ilustrasi gambar kan nggak apa-apa kan? Tapi teks ojo sampai di warna abu-abu. Yang tengah-tengah ya, kalau 80-20 lah. Jadi yang kalau gelap agak gelap ya kan, kalau terang ya terang sekalian terang. Kontrasnya rasionya maksimal 80-20 lah. Ya maksimal 75-25 lah. Gitu ya. Nah, oke, sudah yang nomor 7. Nah, ini ada contoh website atau desktop. Nah, ini ya kan. Ukuran layar yang saya riset itu yang saya dapat dari data itu kebanyakan segini ya kan ukurannya 136/768. Nah, terus jadi rekomendasi saya itu maksimal 1100 lah. Yang kanan kirinya itu kasih aja ruang space kosong. Ya kan website kan biasanya kan ya. Tahu ya, kecuali kalau website yang full width itu ada memang yang dia responsif. Kalau misalnya kita kecilkan dia otomatis akan kecil, ya kan? Nah kayak gitu. Nah itu kalau resolusinya 72 ya, jangan sampai pakai yang 300. Ya ada sih yang 300 biasanya cuma untuk gambar-gambar tertentu misalnya logo dan sebagainya. Yang misalnya retina display dan sebagainya itu kebutuhannya memang 240 atau berapa ya kan, tapi pakai kalau monitor itu 72 dpi aja, jangan sampai bikin 300 untuk komputermu jebol karena berat sekali ya kan nanti untuk kalau kalian mau developing atau desain ya kan. Nah beberapa divisi atau section ini yang umum ya kan,
tapi banyak sekali sekarang, ada yang kiri kanan ya kan. Kalau website ada yang kiri kanan, ada sidebarnya, tengahnya konten, ada yang cuma kiri tok, ada yang sidebarnya kanan tok, ada yang full width, sidebarnya ada di menu lagi gitu-gitu, banyak sekali. Nah, tapi ada bagian-bagiannya, yaitu leader, sidebar, konten, sama footer biasanya itu sih. Nah, kalau mobile apps, nah ini ya karakteristiknya desktop sama mobile. Kalau website itu layarnya atau desktop itu kebanyakan landscape ya kan, layarnya landscape, menunya lengkap dan bisa kompleks karena navigasinya lebih luas ya kan. Kalau kita buka laptop kan lebih luas, ruang kontennya lebih luas ya. Kalau mobile kebalikannya, kebanyakan layarnya portrait, menunya sederhana. Jika kurang dapat memakai sub menu atau ruang navigasi lebih terbatas sehingga memakai icon kecil kayak gitu-gitu ya kan. Nah, kalau misalnya ruang kontennya kurang, biasanya ada halaman atau tambahan atau pop up ya kan. Kalau misalnya ada teks gitu ya, read more gitu ya, langsung muncul ya kan, langsung muncul kayak gitu kan ya. Nah, itu biasanya disingkat-singkat. Kalau misalkan kita mau membaca lengkap, itu harus ke menu lain atau ke halaman lain, next page gitu kan ya. Paham ya? Kalau misalnya yang like ada 1000 gitu kan ya, kan mesti kan kayak diklik baru muncul like-nya semua kan ya. Kalau ditampilkan di situ semua, waduh, ruwet ya. Masuk kan wakil nih, sak postingan IG-mu kan, sing like wakil kan bingung. Nah, atau pop up kan bisa muncul informasi kan ya, misalnya konfirmasi dan sebagainya, itu bisa dipakai. Oke, ini workflow-nya yang wajib dipakai atau dilakukan pada saat kalian mengerjakan satu project UI. Itu ada referensi, kecuali untuk nyoba-nyoba ya. Kalau nyoba-nyoba gak masalah, kalian mau nyoba fitur dan sebagainya gak masalah. Tapi kalau kalian sudah ada tugas yang tugasnya itu besar atau mungkin tugasnya itu yang ada projectnya, itu referensi, design brief, sitemap, wireframe, komponen atau aset, sama high fidelity sama prototype. Nah, ini harus dijalankan. Referensi itu yang paling penting, saya taruh nomor 1. Kalau perlu seharian kalian cari referensi toh. Kenapa? Kalian biar gak bingung nanti. Kalau kalian langsung mengerjakan buka Figma, wis pasti tambah suwe, tak jamin misalnya, karena kalian nggak ada arah. Tapi kalau ada referensi dulu, kalian tahu mau desain apa dulu di desain brief, itu kalian pasti nanti lebih cepat, saya jamin. Walaupun kalian nggak bisa teknis itu nomor sekian, karena itu bisa kalian pelajari seperti itu ya kan. Nah, sitemap sama user flow itu penting sekali nanti untuk penggunaannya seperti ini. Nah, kalau sitemap kalian tentukan dulu halamannya ada berapa, intinya jumlah halamannya piro, konten-kontenmu itu mah kelompok sih. Nah, itu taruh di halaman-halamannya. Gak usah gawe kok ngene-ngene iku apik ngene-ngene 2 3 ngene-ngene gak usah wis. Kok kayak kotak-kotak aneh halaman ini piro poin-poin gitu aja gak masalah. Halaman iki menu opo gitu-gitu gak masalah. Yang penting kalian jelas ininya. Paham ya? Jadi buatnya berapa halaman itu nanti menentukan jumlah button. Jumlah button menentukan layoutnya. Kalau kalian ganti di tengah-tengah, iku kok ruwet maneh, ukurannya kok ngubah maneh. Yo rek lali rek menu iki burung tak dekek. Tak dekek di akhirnya enggak sesuai. Kalian merubah lagi angel maneh suwe maneh. Nah, itu yang bikin lama. Jadi sitemap itu sangat penting. Nanti sitemapnya dibuat wireframe. Wis gak ngurus gambaranmu elek, gak ngurus iku ndek kertas burem, gak ngurus iku anu, pokok gawe yo. Wireframe-nya. Kenapa ini sangat penting? Walaupun sing ngerti gambar iki mang mek awakmu ambek Tuhan gak peduli ya. Yang penting iki digawe. Lek misalnya di video itu storyboard, ya enggak? Iki penting. Karena nanti kalian biar gak bingung, gak mudah, gak sulit membayangkan gitu loh. Nah, ini semua ini berdasarkan referensi. Misalnya kalian referensinya pakai A, halaman ini pakai B, halaman ini pakai C, menunya pakai referensi D, gak masalah. Referensinya kalau di tempat saya harus dikumpulkan juga referensinya. Nah, terus pakai komponen atau aset nggak perlu sebanyak ini, paling nggak untuk kebutuhan judul ada, untuk kebutuhan button ada. Kalian kumpulkan jadi satu, nanti tinggal alt geser, copy paste aja. Jadi button yang satu yang sudah jadi yang bener, nggak usah bikin lagi, ya kan? Kalian kan seneng kopas kan? Iya. Sama, saya juga ya kan. Dan semuanya juga kayak gitu. Kenapa kok kopas itu lebih baik, aman? Karena kalau misalnya kalian itu nanti ngatur lagi, lama lagi. Seharusnya waktunya yang sisanya itu untuk sleep call nggak bisa namanya, ya kan?
Paham ya? Jadi kalau ini kalian bikin satu yang benar dulu, ukurannya yang benar dulu. Makanya tadi kan ukurannya kalian sesuaikan dulu berapa, badannya ada berapa. Oh segini pak, ya wis jarak-jaraknya bisa diatur. Baru dihapus kabeh. Spread. Nah baru satu itu yang kalian gunakan untuk acuan. Biar sama desainnya. Ya nggak mau sing podo. Badannya podo tapi desainnya beda. Oke, ini high fidelity baru kalian low fidelity atau mungkin langsung di high fidelity langsung di desain. Seperti itu baru prototype. Prototype itu terakhir ya kan. Terus gak usah mikir prototype dulu. Iki sing paling seru aja nih. Waduh Pak, ini Pak bisa diklik kok keren Pak, ono pergerakan animasi. Waduh. Muncul. Waduh. Wis metu beluke sak gayanya wis. Iya kan. Ini terakhir aja wis. Kalau dinilai saya ini cuma 10%. Kalau kalian bisa maksimal di desainnya itu enggak kayak prototype, itu nilainya lebih bagus. Walaupun prototype mari tapi desainnya enggak karu-karuan, enggak peduli ya, ya enggak? Pasti revisi wakai, pasti kalian desain ini ambil klienmu kasarnya gitu-gitu. Banyak sekali. Karena ini adalah untuk memudahkan aja. Sekali lagi, Figma bukan untuk kalian buat aplikasi. Bukan untuk buat website, tapi hanya untuk prototyping. Ya kan, kayak iso misalnya kon kate udah kayak video mau langsung waduh keren kan ya website tadi langsung kok upload itu nggak bisa. Ini hanya untuk prototyping karena tugas kalian di DKV hanya sampai prototyping. Nanti yang bikin itu adalah anak RPL. Gitu. Oke, sepertinya sudah. Nah nanti ada plugin-pluginnya banyak. Ada plugin-pluginnya banyak. Termasuk saya pakai Darkmon dan sebagainya itu pakai plugin, ya kan? Gak perlu, ya kan? Kalau misalnya desain dari awal kayak gitu nggak perlu. Di Figma sangat banyak sekali plugin yang berguna. Pak, apa boleh pakai plugin? Boleh. Kalian pakai plugin apapun boleh. Nggak tak batasi. Pak, saya pakai aset ini, nggak apa-apa, terserah. Yang nggak boleh itu adalah layouting dari awal, yaitu nameplate. Paham ya? Ini kalian kenapa nggak boleh Pak? Kalian biar latihan cara yang layout yang benar gimana sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian nameplate itu layoutnya nggak sesuai dengan kebutuhan, ya nggak, cuma kebutuhan klien. Saya mau bikin aplikasi ini Pak, main podo, nggak apa-apa, tapi jangan sampai plek, ya kan? Jangan sampai plek atau nameplate. Nanti kalian jadi nggak terasa seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita coba Figma, tapi saya mau rapat dulu. Nanti ada frame, tool, object, properties ini ya, yang penting-penting ya kan, dan yang lain banyak sekali. Apalagi perkembangan Figma sangat cepat. Kenapa? Karena ada open source dan siapapun bisa mengembangkan. Update-nya langsung. Kalau misalnya ada di Illustrator kayak gitu kan nunggu tahun kan biasanya 2015, 2018, 19, 20, 21 itu kan terus perbedaannya cuma dikit. Nah kalau Figma ini cepat sekali, ya perubahannya cepat sekali. Oke, sebelum saya tinggal ada pertanyaan. Mau nanya? Ada pertanyaan dulu tentang teorinya dulu. Apa ya? Adil, nanya Adil. Enggak Adil. Saya ada pertanyaan dulu sama Kamu Adil. Kamu keren sekali. Refleks belawas. Ya, ada pertanyaan? Selain Fadil? Belum. Belum ada? Belum. Kita berarti ya? Saya kira udah gak lucu ya kan? Ternyata masih kalian ketawa sama gambarnya siapa? Dilan nih. Dilan itu. Oke ya, saya tinggal dulu. Nanti saya masuk lagi ya untuk yang Figma yang kalau saya buka Figma tampilannya seperti ini ya. Ada beberapa project yang share sama kita atau mungkin yang kita buat. Nanti ada design view ya. Ada share bar, ada share project. Nanti banyak sekali fiturnya. Baiknya Figma adalah kita bisa kolaborasi, tidak hanya satu orang atau mungkin satu user. Nah saya buat brand new. Nah nanti tampilannya yang baru atau di laptop lain biasanya berbeda, ya kan? Biasanya berbeda tergantung dengan resolusinya, kemungkinan ya kan? Atau mungkin tergantung dengan browsernya. Biasanya sih tergantung dengan resolusinya. Nah kalau resolusi yang saya pakai ini kebetulan ini tampilannya seperti ini ya kan? Tapi secara umum sama. Namanya ada di atas. Jadi di atas ini ada toolbarnya, ya, ada toolbarnya di atas ini, ada yang di bawah kemarin kalau nggak salah seperti siapa ya ini
Taskia. Iya. Taskia itu di bawah. Nah, tapi secara umum sama. Terus ini ada namanya, ada juga yang namanya sebelah kiri. Nah, ini namanya ditulis dulu dan Pak Bingung, misalnya percobaan gitu ya. Oke, secara umum di Figma ini tidak ada ukuran kanvas dulu. Nah, adanya kalau kita buat di frame. Jadi itu yang paling sering kita gunakan adalah frame. Itu adalah yang gambarnya kayak pagar ini ya. Kayak pagar ini frame. Nah, nanti langsung di atas ini langsung ada ukuran layar yang sering kita gunakan. Nah, saya biasanya pakai Android Large, tapi karena kalau saya play nanti langsung muncul di sini ya kan. Kalau saya play ini tidak ada notes-nya. Sedangkan kebanyakan HP entah itu Android maupun iOS itu atau iPhone kebanyakan ada notes-nya ya. Dan notes tahu notes ya. Kamera atau apa gitu. Nah, jadi saya lebih sering menggunakan pakai yang saya coba frame lagi ya kan. Nah, ini bisa sering menggunakan ini ya kan. Karena kenapa? Karena ada notes-nya. Paling nggak ada notes-nya. Kalau misalnya kita coba yang 13 gini ya kan ya. Itu terserah ya kan. Kayak mana kan biasanya saya pakai yang ini. Kenapa? Karena ada notes-nya. Kalau ada notes-nya kalian bisa mudah membayangkan nanti tahu notes ya kayak kamera ini loh. Notes atau dynamic island atau pola terserah namanya kan, atau pinjol ada yang bulat ya kan. Tapi kebanyakan aplikasi yang kalian gunakan itu sudah menyesuaikan ya. Nah, coba buka ya. Nah, misalkan ini ya kan, ada aplikasi boleh. Mungkin aplikasi apa? Coba kan. Twitter. Twitter. Nah, ini akan kesannya aplikasi ini lah ya, aplikasi buatan lokal ya kan. Aplikasi tiket gitu ya. Nah, ini kan atasnya kan masih ada notes-nya ya kan. Nah, itu tidak ada konten. Ya kan diharapkan. Nah, kalau nanti kalian membayangkan ini jaraknya di atasnya apa? Di bawahnya atau sejajar dengan ini tidak boleh ada konten. Kalau misalnya jam atau apa boleh ya kan. Dikasih jam ya kayak gini kan. Ini ada jamnya kan. Yang sejajar dengan ini misalnya ada jamnya. Seperti ini. Tahu ya, jam, sinyal, itu lah. Paham ya? Oke, sudah selesai. Nah, untuk masalah itu kalau yang desktop kalian biasanya bisa milih yang ini saya pilih yang di luar. Nanti saya pilih ini frame-nya lagi. Ini yang desktop, ini pakai yang MacBook Air atau pakai yang desktop. Desktop ini sama aja. Bisa dua-duanya ini. Ya, bisa desktop atau mungkin MacBook Air, terserah kalian. Pakai yang mana nanti sama aja. Oke. Nah, saya toolnya yang awal itu adalah frame. Untuk ukuran frame-nya kalau misalnya itu kita bisa bikin manual sebenarnya pakai ukurannya ngawur kayak gini ya. Nah, tapi frame-nya nanti nggak jelas ukurannya berapa. Jadi lebih baik pakai yang disarankan pakai yang ada di mana? Yang ada di ini. Pada saat kita klik ini tidak klik apa-apa lagi, itu muncul template-nya atau ukurannya yang disediakan. Ini adalah kita untuk bikin segi 4 dan objek-objek yang lain, line, row, ellipse, sama polygon. Mungkin start dan place image. Nah, ini kalau misalnya ini kita buka, kita bisa bikin objek di sini. Kalau misalnya itu tetap kita pakai shift, misalkan kebesarannya proporsional, sudah. Nah, ini yang paling penting. Di sebelah kanan ini ada propertiesnya. Di sini ada desain. Nah, jadi kalau misalnya kita klik, yang aktif adalah ini, yang frame-nya, nama frame-nya ini, nama frame-nya kan. Nah, itu semua pengaturannya ada di sini. Misalnya fill. Nah, berarti frame-nya ini warna apa? Putih. Ya, frame-nya ini warna putih. Nah, kalau ini juga kayak gitu, ini sama ya fill. Nah, terus ada lagi yang lain. Ini saya contohkan objek aja biar kalian mudah. Stroke. Ini warnanya lebih enaknya ini ya kan. Warnanya bisa kita ubah. Atau warnanya bisa kita hapus. Kalau dihapus berarti ini warnanya apa? Putih, transparan. Tidak ada warnanya. Oh, ada objek tapi tidak ada warnanya. Nah, oke. Sudah saya tambahkan lagi warnanya ini abu-abu. Ini transparannya, ya kan ada 100% ini transparannya. Misalnya saya buat 0%, berarti ada warnanya tapi transparan. Transparansinya berapa? 0%. Nah,
Nah ini bisa kita ubah warna apapun ya kan. Nah, tapi itu warnanya ini saya bacakan ini saya. Oke, kita coba dulu ya, ini kita coba dulu. Nah bisa juga warnanya dua, misalkan kayak gini. Ini warnanya merah ya kan, itu bisa kita tambahkan. Misalnya Pak saya mau warna hitam Pak, agak gelap sedikit. Nah ini warnanya berarti dua, ya kan? Yang ini warnanya 100%, yang ini 20%. Ditumbuhi warna transparan 20%, warnanya hitam. Pak kalau misalnya saya ubah warna apa biru Pak, gimana? Nah tapi 100%, berarti warna merahnya ketutupan warna biru. Paham di sini paham? Oke, jadi kita buat warna merah dulu. Nah kalau yang ini struknya ada inside, offset sama center. Bedanya apa? Nah struknya misalnya kita kasih warna kita kasih ukuran 5. Nah dia warnanya hitam. Kalau saya masuk dalam, nah ini bisa inside, bisa center, bisa outside. Nah kalau outside itu luarnya objek, ya kan? Kalau inside dalamnya objek, kalau center tengah-tengah. Jadi kalau misalnya ini 5 poin, berarti yang ke dalam setengah, yang ke luar setengah. Jadi ya, center. Nah, kalau saya biasanya suka pakai outside, biar ukuran gambarnya tidak terkurangi. Begitu. Bisa saya hapus lagi. Nah terus untuk objeknya, nah ini sudah enak kan, sudah ada ininya, sudah ada radiusnya. Kalau misalnya kita mau geser kayak gini bisa, ya kan? Atau mungkin kalian mau manual lewat sini juga bisa. Misalnya ini saya mau buat 20, nah ini bisa, penumpukannya 20. Pak saya mau beda Pak antara kanan kiri atas bawah, itu pakai yang di sini, di paling corner. Ini saya buat 0 sama 0 misalkan. Ini berapa 200 ya? 0. Nah jadi bentuknya bisa kayak gini, bisa mix ya kan. Ini saya 40 aja udah kelihatan. Ini 40. Oke, itu kalau mau buat variasi di screen partnya. Ada juga yang lain itu efeknya saya tambahkan. Di sini ada pilihan banyak, ini drop shadow, layer blue sama background blue. Ini sangat berguna nanti ya. Settingannya ada di sini, gambarnya efek setting. Ini XY-nya, ini blue-nya berapa, spread-nya berapa, ini adalah transparansinya atau ketebalannya. Saya baca 100% berarti tebal banget. Nah ini kelihatan ya. Oke, itu untuk objek yang lain juga sama aja sebenarnya, sama AI dan sebagainya. Ini saya coba dulu ya kan untuk ini. Oke, sekarang ada satu hal. Coba dulu. Nah, untuk menggabungkan objek pakai apa? Kalau di AI pakai apa? Menggabungkan atau menjadikan satu objek, bukan grup ya? Oh bukan. Oh iya shift. Pathfinder ya. Tahu Pathfinder ya. Pathfinder itu ya. Nah ini kalau di sini kita seleksi dua-duanya, di sini dia bagian atas ada. Medium, subtract, intersect sama SP. Ya kan? Bisa menggambari lagi berarti pote-pote berarti dengan penggabungan. Subtract pengurangan. Intersect adalah yang beririsan. Exclude adalah yang tidak beririsan, ya. Paham ya maksudnya? Yang kayak di Yang tidak beririsan. Ada Ada barnya itu kayak gini. Nah, jadi yang ada objeknya itu yang abu-abu, yang putih ini bolong, tidak ada objek. Karena yang beririsan tidak kita pakai. Nah, oke, ini saya coba ini aja, saya gabungkan aja pakai union. Jadinya bentuknya seperti ini. Oke, ini ya, ini sebuah objek. Nah kalau mau bikin tulisan tinggal kita bisa pakai ini ada pen tool ya kan. Kalau mau kita gambar atau pensil mungkin. Nah terus kita bisa pakai tulisan di sini text tool. Text tool ini saya coba buat tulisan. Ini saya coba ini sebelah TKP. Ini saya ubah tulisannya agak besar, misalkan 64, tulisannya pakai inter tapi yang ini bold italic. Ini lagi, nah ini yang biasanya kesalahannya. Oke, ini adalah saya bikin aplikasi ini, contoh saya bikin aplikasi ini namanya landing page atau mungkin
halaman awalnya ya kan, halaman awal atau apa intro ya, intronya dulu. Ini framenya saya ganti namanya intro. Ini karena bisa juga kalau misalnya kalian itu gerakan di sini. Ini tool yang sering kita lupakan ya kan. Di software apapun ada AE apa nganu ini ono sing gawe teks ini yang ngono gak nengah ya kan. Nah, itu fatal ya. Fatal karena kenapa? Karena kalau misalnya di layout ini ada toolnya tapi nggak kita pakai. Ya kan, di apapun itu ini sangat penting ya kan, karena kita tidak bisa hanya mengandalkan perasaan. Koyo-koyo wis tengah ya, koyo-koyo ya kan. Tapi kita nggak ada tool yang memudahkan ya kan. Ojo main perasaan, soalnya perasaanmu Oke. Udah ya. Ini tadi ini nah sudah. Terus kalau misalnya kita mau properti saya di sini ya kan. Filenya mau saya ubah warna merah juga sama. Oke, ini juga bisa dikasih stroke, effect dan sebagainya. Sudah. Sekarang ini warnanya mau saya ubah warna merah juga. Sekarang masalah warna. Warna itu warnanya bisa kalian daftarkan. Ya kan, caranya mendaftarkan adalah kalian ubah warna yang paling kalian misalnya kayak ini ya. Ini mau saya ubah warna merah ya kan. Warna merahnya ini mau saya simpan. Nah, itu tinggal ditambahkan di sini. Ya kan? Dia langsung kasih nama, misalnya abang. Ya, abang satu misalnya gitu ya. Oke, nah jadi warnanya ini sudah disimpan. Jadi kalau misalnya kita bingung ya kan, biasanya kan pakai pen tool ini ya, iPad ya. Nah, kita tinggal cari aja di library abang, langsung warnanya berubah. Begitu juga warna, kalau misalnya warna yang gradient ya, kita mau coba warna gradient misalkan ya, kita kan warna gradient itu di custom lagi. Ini saya taruh radial ya kan, radialnya atas bawah gimana caranya? Nah ini ya, saya taruh atas bawah, saya pakai shift. Nah, warnanya nanti kayak gini ya kan, merahnya kayak gini. Nah, ini saya simpan warnanya. Saya tambahkan gradasi abang satu. Yang ini tinggal saya ganti aja, saya kali beralih lagi, saya cari ya kan. Warnanya bisa disimpan. Ini bisa dibuat di beberapa page, kan bisa nambah page ini, ya kan? Ini page satu ya. Kecil ya, butuhnya ya satu aja atau dua mungkin maksimal. Oke, sudah. Ini untuk namanya adalah tadi warna ya, sudah di sini ada semua. Ini ada konten, nanti dicoba sendiri constraint ya, maksudnya constraint. Ini nanti untuk auto layout. Nah, lebih banyak yang sering salah juga ada di sini ya kan. Kalian tidak align center dulu. Apa semua harus align center enggak, tapi kebutuhannya biasanya kalian align center. Nah, ini align center. Kenapa kalau kayak gitu? Kalau kalian mau ubah sesuatu, misalkan ya kan, ini kalian ubah 11 DKVC voice misalnya kayak gini kan, atau mungkin C4 namanya. Nah, ini nanti kan nggak nengah. Nah, enaknya kalau misalnya kita pakai ini langsung align, langsung berubah tengah. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan perubahan, misalnya 2 ini aja, nah dia langsung nengah, paham ya? Nah, posisinya nggak kita ubah lagi. Apalagi biasanya kalian kayak gini. Nah, ini tengah, oke. Nah, ini kayak gini kan nengah kan otomatis ya. Nah, tadi kan nggak bisa nengah, karena ini juga middle-nya. Ya, itu yang tengah dulu. Oke, sudah ini ya. Sudah tengah. Kalau kita pilih dua-duanya ini tengah. Oke, sudah. Sekarang bikin button. Saya mau bikin halaman lagi yang di sini yang sebelah kanan. Saya pakai mana tadi? Frame ya. Frame iPhone 14 ini saya taruh sini. Jadi ini untuk halaman kedua. Halaman kedua ini saya buat jadi halaman home. Jadi ada halaman itu, ada halaman home. Di sini mau saya kasih button, nanti langsung menuju ke sini. Buttonnya saya buat dari hurufnya ini, apa? Itemnya logonya ini kasarannya. Tapi saya buat ini jadi button. Buatnya segini aja.
tulisan. Tulisannya adalah apa? Masuk. Oke, ini ya. Maksudnya ini pakai semibol ya. Saya pakai yang biasa dulu, semibol tapi yang agak ya. Agak. Ini nggak usah. Oke, bikin tulisannya yang terpanjang dulu. Nanti kalau bacanya dipakai banyak itu bikin yang terpanjang dulu. Saya contohkan misalkan ada home, profile kayak gitu ya kan ya. Nanti profilnya banyak kan tulisannya panjang. Oh, biasanya home nutut, tapi profilnya nggak nutut. Nah nanti home-nya dikecilkan, profilnya dikecilkan, nah itu nggak boleh. Ya, jadi harus sama. Yang setara harus sama. Oke, kalau sudah ini tak kecilkan dulu. Nah, ini kan sudah nama. Saya pakai ini. Oke, kalau sudah ini tak menuju ke arah sini. Caranya adalah ini saya buat badan dulu ya di sini. Saya buat badan dulu. Saya copy dari sini, saya bikin satu dulu. Ini kalian minta harganya berapa? 3 atau 4 atau 5? Ya, jangan kayak ini dari sampai 10 kan? Di bawah sini loh, kayak Instagram itu loh. 3, 4 lah ya? Iya, boleh ya 4? Oke, 4. Saya coba, nah saya atur kayak gini dulu. Ini ukurannya 81 ya, kita bisa lihat di sini 81. Saya geser gini dulu. Nah ini kan 4 ya. Kira-kira di taruh sini oke kok enggak? Oke. Oke, 4 gini ya. Atau jaraknya kurang tak tambah lagi. Nah segini. Nah 18 berarti jaraknya. Oke. Sudah, nah berarti segini. Ukurannya sudah pas. Posisinya sudah oke. Nah jadi yang lain kita hapus. Karena saya bikin satu dulu yang benar. Nah ini paham ya. Nah setelah itu saya bikin intinya nanti di sini ada button, di sini ada teks yang ada. Nah jadi nanti dia akan menuju ke sini. Nah ini saya buat ini halamannya jadi apa ya? Tetap warnanya. Makanya saya buat apa putih dan masih normal. Yang ini saya buat putih. Ini sudah ya. Nah caranya adalah kita seleksi dulu badannya. Misalnya tulisan ini sama ini kita grup, ya kan? Saya grup dulu. Setelah saya grup, ini langsung saya prototype. Caranya prototype ini kan? Prototype. Nah kalau sudah di menu prototype ini bisa saya tambahkan. Saya geser ke sini. Cara yang gampang. Tapi saya lebih suka cara yang manual ya. Kenapa? Karena untuk menghindari kesalahan. Biasanya saya gini kan. Saya tambah alt tab, saya navigate to, lalu saya pilih halaman yang akan dituju. Paham ya? Jadi ini kalau diklik nanti menuju ke ini. Kita coba di percobaan. Sudah. Nah kita juga bisa melakukan pengaturan ulang. Pak, nah ini ya, yang biasanya bingung di sini. Kalian ngekliknya ke desain. Loh Pak, ini kok gimana Pak caranya Pak? Karena menunya kalian yang aktif bukan prototype tapi desain. Kalau prototype itu muncul kayak gini. Nah, muncul lagi garisnya. Nah, itu kita bisa melakukan penyeditan. Misalnya, saya klik ya ini ya. Nah, ini instan. Saya ubah jadi dissolve. Nanti hasilnya kalau saya ubah lagi, tahu bedanya? Ya. Bedanya apa? Oh ini. Ada transisinya ya, transisinya modelnya dissolve. Bisa juga model yang lain itu banyak sekali, ada move in. Misalnya kita coba move in ini, kita coba ini saya tambahin jadi 500 milisecond. Nah di sini juga bisa diatur pergerakannya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nah, jadi ya kan? Oke, jangan dia lah. Tadi bisa. Jangan nama saya aja ya. Nanti pembelian dia. Biar saya jadi yang dibeli.
sudah saya bikin button lagi. Ini kan ya, buttonnya ini saya kasih icon. Nah, daripada kalian desain icon sendiri atau mungkin cari di Vivik, kalau saran saya kalian buka komponen aja di sini. Langsung kalian buka plugin. Nah, saya cari di sini. Ini sama ini kan. Saya nggak pernah download icon. Nah, ini namanya plugin ya. Plugin itu tool yang yang dibuat oleh penggunanya Figma. Saya coba ya. Saya tahu pluginnya namanya Iconify kalau nggak salah. Icon apa ya? Iconify. Nah, cari dulu ya. Nah, Iconify ini ya. Iconify ini sangat bagus. Enak sekali ya kan, kalau misalnya kita mau itu sudah saya run, nanti muncul kayak gini. Kita tinggal mau cari apa? Cari yang setipe ya. Room. Ya kan, saya search di sini room. Misalnya yang bentuknya kayak gini lah. Ya kan? Langsung bisa saya import. Kalau misalnya kita import, kita langsung jadi. Dan ini bentuknya vektor. Enggak usah desain mana. Sesuai di AI ya kemana import mana di Vivik download SVG ganti warna ukuran ini anu sekarang ya kan. Sini aja. Ini sudah bentuk vektor rumah ya kan. Tinggal saya taruh luar. Frame-nya yang dikasih dari itunya tadi saya hapus. Ya kan. Ini tinggal saya masukkan sini. Ya kan. Terus ukurannya saya sesuaikan. Warnanya saya ganti. Beres. Ya. Nah, keduanya ini saya grup. Dua-duanya ini. Jadi kita bisa bikin lebih enak, lebih cepat, nggak usah aneh-aneh ya. Nah, baru kita kopas ya kan. Nah, nanti biasanya ada masalah. Nah, ini sekarang masuk ke komponen. Oke, saya masuk ke komponen sekarang. Nah, kalau misalnya saya kopas, saya copy kayak gini, kalian melakukan perubahan warna. Pak, saya mau ubah warna Pak. Iya, kalau badannya cuma 4 ini aja. Tapi kan badannya nanti banyak kan. Nah, kan saya tadi bilangnya bikin satu yang benar dulu. Kayak gini kan. Nah, ini baru satu ini kan saya ubah ya kan. Ini saya ubah gambarnya jadi apa gitu kan ya. Ini profile apa saya ubah semua. Nah, kalau saya ubah semua ini misalnya, Pak yang mau saya ubah warnanya Pak. Warnanya jangan ini Pak. Kalau 4 enak kan kita ubahnya, tinggal kita seleksi aja. Tapi kalau warnanya banyak, warnanya banyak. Kalau badannya banyak, ada 20 halaman. Kalian nggak bisa satu. Swag ya kan. Nah, ini ada Figma memberikan fitur namanya komponen. Nanti ini saya copy. Ini saya masuk ke dalamnya grupnya ini namanya button ya. Kayak BTN saya tulis BTN home misalnya gitu ya. Atau button 1 lah sama. Button icon ini. Karena ini ada iconnya. Nah, yang di sini kotaknya itu saya komponen. Caranya komponen adalah ini. Saya tunjukkan apa ini namanya, caranya dulu dan fungsinya nanti ya. Caranya adalah saya klik ini. Nanti jadi rectangle satunya itu jadi 4 titik kayak gini, yang lambangnya komponen. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, nanti ini saya copy. Button icon ini saya copy, saya paste. Berapa ini misalnya ya 17 misalnya kita ubah 16 ya 16 atau alt geser ya. Nah, ini sudah nambah semua posisinya yang saya tengahkan. Oke, kalau sudah ini ada 4 button ya kan. Nah, nanti ini kan ada ibunya ya kan. Di sini ada logonya beda-beda ya. Yang awal tadi kita copy itu 4 titiknya 4, yang ini adalah cuma garis tok, nggak ada isinya. Kelihatan apa garis itu? Kelihatan ya? Iya. Bedanya kelihatan ya? Iya. Nah, yang ini kalau menurut saya ditaruh di frame sendiri yang utama. Kenapa? Karena nanti yang ganti itu yang kalian yang di utama aja. Saya biasanya bikin frame baru di sini. Misalkan bikin frame ngawur, ukuran itu ngawur. Nah, nanti pokoknya yang utama-utama, komponen sama asetnya itu taruh yang di sini. Baru saya geser ke sini. Nah,
Jadi ibunya atau yang beda tadi berada di sini. Kelihatan ya? Ini beda. Yang ini adalah yang kotak-kotak anaknya. Ayo. Para fans saya ini banyak ya. Apalagi Fadil. Beda ya. Oke. Enaknya adalah kalau misalnya kita mau ubah warnanya komponen, ini kan tadi sudah komponen ya. Yang gambar oma ini mah nggak komponen. Yang komponen cuma yang di ini toh. Nah kalau misalnya ini kita ubah, misalnya ini warnanya mau kita ubah jadi warna custom yang lain, itu warnanya biru. Yang berubah anaknya semua berubah. Ini anaknya ini. Yo, saya nyebutnya anak sih ya, tapi terserah kalian nyebutnya apa nanti. Pokoknya bagian dari komponennya. Tapi kalau yang ini kita ubah, misalkan saya kembalikan lagi warnanya jadi library yang gradasi tadi. Yang ini nggak berubah, ibunya nggak berubah, anak-anak yang lain nggak berubah. Paham gimana ya? Jadi kenapa kalian harus bikin satu dulu yang benar komponennya grup ini? Biar kalian nanti kalau ada perubahan warna, misalnya Pak ini ada palet warnanya berubah dan sebagainya, itu lebih enak, ya kan? Dan perubahannya kalian lebih enak. Misalkan contohkan ya, rectangle-nya ini saya ganti. Jadi bentar. Berapa tadi? Nah ini ya, ini saya ubah, itu nanti bisa dirubah. Yang lainnya juga berubah, paham ya? Yang penting kalian bikin komponennya dulu. Nah ini namakan ini, misalnya ini saya kalian namakan ini komponen atau aset ya, saya namanya aset aja. Nah jadi nanti kalian tinggal, misalnya butuh button ini lagi di sebelah sini, butuh lagi ya tinggal copy aja. Ini klipnya kalian taruh di, tinggal copy aja ini. Nah ini ada tinggal geser ini ya kan, saya taruh sebelah kanan kiri mungkin ya kan. Nah ini badannya banyak di sini. Nah ini kita tinggal alt geser. Ini saya butuh lagi pin lagi satu di sini. 14 juga sama, saya taruh sejajar. Nah ini ya. Misalnya saya butuh di sini ya, wes saya tinggal klik aja. Ini. Nah nanti saya tinggal ganti apa itemnya ya kan. Misalnya ini mau kita buat back, ya udah saya hapus. Saya buka identify lagi, ya kan? Saya cari back, ya kan? Misalnya backnya kita pakai yang mana? Ini ya, ini ya. Saatnya jam ke-10 dimulai. It's time to begin the 10th lesson. Oke, nah ini menuju di sini, yang ini kita klik home ini ya kan. Ini menuju di sini. Jadi ini frame-nya home-nya. Yang halaman berapa? Satu ya. Yang satu kita ubah ke sini ya. Nanti caranya tinggal saya interaction tambahkan kontak itu. Saya ubah ini ke halaman yang ketiga ini ya. Namanya apa ini? Fadil ini. Oke, nah jadi kalau misalnya saya klik ini ke Fadil, tapi tidak ada pergerakan. Nah kayak ini kan, Pak ini kurang bawah Pak, jelek ini Pak, sini. Gitu. Nanti ini yang punya ini, oh ini yang vektor ini saya taruh dalam grup button icon ya. Nah ini, yang ini saya bisa ke bawah. Oke, kalau yang ini saya klik berarti ke halaman home. Kalau yang saya klik ke halaman home, saya tambahkan interaction lagi, on tab, nanti itu ini saya ganti ke halaman home. Ini paham ya? Kalau misalnya kalian mau pergerakannya aneh-aneh ya saatmu ya. Nanti ada visual, smart animate, mungkin dan sebagainya.
Oke, ada pertanyaan? Belum. Saya berarti apa enggak? Oke, ada pertanyaan? Sudah? Gampang ya? Ada kebutuhan mungkin yang lain kamu? Afra mungkin tanya? Enggak. Masih belum. Tidak ada kebutuhan yang lain, mungkin mau buat apa? Menu samping, pop up, nggak ada yang tanya? Pop up. Oke. Pop up. Contohnya ini ya, saya contohkan ini aja ya. Ini mau kalau saya klik nanti muncul tulisan atau pop up, ya kan? Nah itu saya bikin lagi frame yang ada di luar dari area ini, tapi ukurannya jangan besar-besar ya. Intinya saya lebih kecil dari frame yang utama. Di sini misalkan, ya kan ini tulisannya ini kalau diklik muncul pop up-nya ini yang ada di sini. Desainnya di sini tulisannya misalkan apa? Are you sure? Are you sure? Claim? Yes. Boleh. Lagi. Lagi. Nah, oke, ini saya buat ya. Ini warna frame-nya saya ubah di desain. Saya ubah warnanya jadi agak berubah lah ya. Intinya warna pink ya. Nanti kalau saya klik ini yang kedua ini kan tadi kalau yang ini menuju kemana? Ke Fadil ya. Contoh aja ya. Nah ini yang ini kalau saya klik adalah ke Fadil, berarti ini warnanya tak ganti agak biru aja. Nah ini kalau saya klik itu sama, yaitu pakai prototype juga. Ini yang saya klik adalah buttonnya ya, objeknya. Saya tambahkan interaction, saya tambahkan on tag tetap. Nah ini bukan yang navigate. Kalau navigate hasilnya ini ke halaman mana? Ini ya, frame 1 ya. Frame 1 ini. Nah kan ini kalau misalnya saya klik hasilnya bukan pop up ya kan. Nah, caranya adalah navigatingnya diganti sama open overlay. Terus ya. Saya coba lagi, saya back, lalu saya klik apa tadi? Ini ya. Nah kalau misalnya kalian mau lebih lebih halus itu pakai dissolve bisa ya kan, isinya kan 300, nanti hasilnya kayak gini. Masuk. Kalau mau lebih dramatis lagi ya saya ubah jadi 500 kalau mungkin ya. Atau mungkin 800 milisecond ini bisa dipilih ya is out-nya ya. Atau kalian mau yang lain itu pakai yang bonji misalnya kan. Bonji itu kayak gini ya. Nanti tampilannya wah gitu kan. Ini contohnya kayak gini ya kan. Ya itu kelihatan sebenarnya, tapi dia kan apa ya, bukan mungkin kan. Tapi saya coba boleh. Di softnya saya coba jadi mungkin, nah nanti hasilnya kayak gitu ya, kelihatan. Dari bawah, ya, dari atas ke bawah ya, bukan dari atas ke atas. Gampang ya, berarti yang penting tujuannya dulu. Kalau animasinya gampang, ya tujuannya dulu untuk mengeluarkan zona. Ini ada fitur lagi sebenarnya, close when clicking outside. Jadi kalau misalnya saya klik di luarnya
area frame-nya nanti bisa nge-close sendiri. Contohnya di sini. Paham ya? Kalau saya klik, nah, Di muncul, luar area. hilang. Muncul. Gampang ya, tinggal klik aja. Atau kita bisa menambahkan background juga. Ini misalnya saya taruh 50%. Ya kan di sini 50%. Nanti kalau saya klik nanti salah ya. Nah, ini. Ada ininya. Transparan karena tadi saya naruhnya ini 50%. Pak, ini transparannya saya mau buat warna merah ya bisa udah Oke, ini tadi saya ada kesalahan ya. Saya cek ternyata ada kesalahan. Kesalahannya gara-gara ini. Oke, ini sebenarnya terjadi ya. Ini. Ayo simpulin. Ini banyak kesalahan. Saya tadi menambahkan prototyping, tapi saya klik tadi kok dari tadi kok udah berubah. Padahal saya ngetiknya di sini. Nah, ya kan? Ini karena frame-nya yang saya prototyping, right? Saya tag ke Fadil. Jadi seluruh apa yang ada di area frame ini ke Fadil. Oh. Pokoknya kalau ada rasa jaya bermuara ke Fadil. Nah, maksudnya tadi salah gitu kan. Harusnya kan yang saya misalnya tag ya kan, misalnya saya yang ke bawah ini. Ini kan saya salah klik. Seharusnya yang saya klik adalah yang ini saya hapus ya kan. Prototipenya saya hapus. Nah, ini saya hapus. Tapi saya ke ini yang saya akan Fadil. Atau kalau Afra suka pakai kayak ini kan, ini digeser sini. Nah, ini bisa pakai move in ya kan, terserah pakai apa ya kan, pakai slot ya. Nah, pakai tidak salah. Jadi nanti ini bisa ke. Nah, ini. Karena halaman Fadil ini spesial kita ubah warnanya ke Fadil suka warna apa nih? Merah. So bright. Oke, agak gelap ya berarti ya. Makanya saya pakai agak gelap. Ini saya ubah warnanya jadi putih aja. Terus itemnya saya ubah jadi. Oh my god. God damn. Oke, jadi kalau misalnya kita coba nanti. Tidak ya. Oke, ada lagi? Mau tanya apa? Pop up, tidak. Oh, sudah. Kalau bikin menu samping gimana? Tahu ya menu samping? Gimana Pak? Oh, Jika di atas. tutor Pak. Contohnya ini ya kan? Ini backnya kan backnya menuju mana ini? Sini ya. Ya. Nah, saya ke prototipe lagi, saya hapus ya. Yo, backnya saya hapus. Ini prototipenya interaksinya saya hapus. Kalau ini saya klik akan bikin Setting. side menu ya. Ya. Caranya tinggal kalian bikin frame lagi yang ukurannya sebanding dengan ini, ya kan? Ini saya bikinnya di sini dulu nggak apa-apa. Ya kan ini frame ukuran berapa nih? Frame 2 ya. Tapi frame 2 nya saya keluarkan lagi. Saya keluarkan lagi, itu saya geser di sini. Paham ya? Nah ini kan, ini warnanya apa ini? Feel-nya apa? Tidak ada warnanya. Kita kembalikan sini. Nah enaknya Figma itu ya, kalau misalkan kita punya objek, kita ganti nanti objeknya yang ini, button icon ini langsung berubah sendiri ke halaman tadi. Jadi smart gitu, paham ya?
Jadi kalau misalnya kita geser dulu ya, contohnya home. Nah dia langsung berubah ke home. Kalau Ali kan nggak bisa ya, harus manual lah artinya. Nah ini langsung bisa berubah foldernya, frame-nya. Nah di sini, ini warnanya apa ini? Ini warnanya apa? Ke atas. Kosong. Ini saya tambahkan lagi warnanya putih ya. Kalau ini diklik muncul menu warna putih. Paham? Kalau ini diklik ya. Ini tak hapus saja backnya biar kalian nggak bingung. Ini garis keluar ya. Biasanya garis tiga. Caranya adalah kalian klik buttonnya, lalu prototype ya gampang sama aja sama pop up, ya kan? Tinggal ini saya kalian tambahkan interaction, on tab, kalau itu open overlay, ya kan? Tapi pergerakannya ini ke mana? Tadi. Frame 2 ya? Frame dua. Frame 2. Kalau Oh, saya iya. klik ini ke frame 2. Tidak? Nah, ini yang penting pergerakannya ya. Tidak. Ini saya klik ke nah, tapi itu. Pak, saya maunya dari samping. Nah, berarti ini di sini ada pengaturannya. Ini saya klik lagi. Ini jadi top left. Kita coba lagi ya. Kalau plus, ini saya klik berarti plus ya. Pak, saya maunya muncul dari samping ya. Wes tinggal ganti yang jangan yang instan, yang mungkin tapi yang dari kiri. Apa tes? Gampang ya? Oke, kalau misalkan kayak gini, saya mau yang pop up Zaki Turuan ini. Zaki Turuan ini, dia ini kan sebenarnya kan kalau di close, bentar ya. Ini saya nggak mau di close Pak, tapi di sini ada buttonnya. Kalau di close, overlay-nya hilang ya nggak? Kan ada juga misalnya kayak gini kan ya. Misalnya saya buka overlay begini, Word ya. Kalau saya ngeklik, diklik keluarnya kan tetap nggak bisa close ya. Kayak gini lah. Kurang banget ya. Nah ini ya. Nah ini saya klik keluar ini kan nggak bisa close, tapi di sini ada tombol close-nya. Gimana caranya? Ya sebenarnya button ya kan saya buat button di sini di Zaki Turuan ini. Saya buat button contohnya ngawur ya kan, ngawur di sini. Maksudnya desainnya ngawur ya kan. Ini interaksinya saya tambahkan kontak. Ini yang close overlay. Jadi kalau misalnya kita klik yang close overlay-nya, aman ya. Wes terus ke mana ya? Kemana ya? Kasih tahu. Keduanya. Apa lagi? Aplikasi yang biasanya kan gunakan. Apa nih? Pak, kalau semisal aplikasi itu kan ada yang dark mode sama ada yang light mode gitu kan. Kalau misal di Figma itu bisa nggak langsung otomatis, misalnya kita milih menu dark mode semuanya nanti jadi dark mode? Iya, bisa dijadikan dulu ada plugin-nya nanti di sini. Namanya dark mode, kalau nggak salah pokoknya search aja dark mode. Nanti ada itunya tapi harus selesai dulu. Harus selesai dulu yang light mode semua tampilannya. Itu nanti bisa otomatis dark mode sudah ini ya. Coba aja semua gratis biasanya. Ada juga yang bayar tapi kebanyakan gratis. Oke, ada lagi satu yang saya ingatkan ya. Contohnya biasanya itu yang bingung itu masalah scroll. Scrollnya itu biasanya kan kayak gini ya kan. Halaman Fadil ya. Halaman Fadil ini kayak Instagram kan kita lihat itu. Kita buka Instagramnya Fadil. Oke, jangan kayak gini ya kan. Nah, ini kan scrollnya berbeda ya. Paham nggak? Ya. Dalam satu halaman. Nah, kalau misalnya kita mau kelebihan scroll itu bisa kan. Misalnya halamannya Fadil ini. Saya
ini intinya kelebihan ya, kelebihan. Kalau kelebihan ini, nah kalau ini baru prototypingnya Fadil. Nah, Fadilnya halaman Fadil ini saya prototypekan. Nah ini ada scroll behavior. Dia tahu kalau kelebihan. Jadi ini overflow-nya saya ini vertikal apa dijangka kali ini? Vertikal karena lebihannya vertikal. Nah, contohnya halaman Fadil mana ya dia? Ini bukan. Ini ya, saya coba kanan kiri. Nah bisa. Bisanya scroll atas bawah. Jadi tidak kerja ya tadi ya. Nah kalau saya ubah misalnya ini posisinya kayak gini, ya kan? Patok. Nah ini kalau misalkan di frame tadi, nah ini ada tanda serunya. Lebihanmu itu atas bawah, bukan kanan kiri, ya kan? Jadi diubah ke horizontal. Misalkan ini lebihannya adalah, paham ya? Coba bacanya kalau itu berubah ya, nanti aja itu ya. Di sini nanti ada pengaturannya itu di nih. Scroll with parent atau fiction atau sticky. Oh, boleh. Maksudnya scroll dengan parentnya gitu lah. Parentnya itu frame-nya itu gitu. Aku baru paham Ada fixed ya kan? Ini yang fix posisinya tetap di situ. Coba aja ya kan? Enggak bisa. Ininya kelebihan ini. Contohnya tadi horizontal, ya horizontal ya? Iya. Tapi kok Nah, ada ini. tanda seru? Padinnya ini keluar ya kan? Nah, keluar dari area ini. Nah, kita masukkan lagi. Auto frame padin. Nah, ini yang scroll, ini yang fixed ya kan? Kayak gini. Ini bisa. Ya. Oke, sekarang ada lagi yang tadi ya kan kayak tadi, kayak Instagram. Kurang 5 menit lagi. Kurang 5 menit lagi jangan ngobrol dulu, nanti aja kalau ngobrol sama saya bulan sekolah. Saya juga belum makan katanya, juga belum ngopi kan. Siapa yang mau ngajak saya? Oh, ada yang mau ngajak saya. Oke, saya mulai dengan Fadil dulu. Ini saya hapus dulu ya. Ini tadi ke halaman mana? Saya dulu ya. Saya hapus dulu halaman ini. Nah, saya fokus ke halaman Fadil dulu. Nah, ini biasakan untuk kalian kan tahu ya kan kalau Instagram kita buka tadi itu ada berapa section? 1, 2, 3 ya. Pertama itu adalah header-nya. Header-nya itu adalah Instagram atau header-nya? DM. Notifikasi sama direct message-nya. Jangan dilihat jumlahnya ya kan. Kelihatan oke. Yang kedua adalah story. Yang ketiga adalah post. Yang keempat bukan share. button menu. Ya kan? Oke. Terus nggak jadi halaman dulu ya, halaman dulu aja ya. Karena ini sudah ada menunya. Paham ya maksudnya ya? Oke, ini saya coba ke halaman yang ini aja dulu, yang home mana ini. Nah, home ini. Nah, itu buat frame dulu. Berarti kalau yang tadi kan ada header-nya ya kan? Saya buat di halaman home-nya ini. Nah, ini misalnya saya buat header. Segini lah, kan header segini. Karena ada mouse-nya kan tadi. Yang kedua, saya buat lagi frame lagi. Ini saya buat story. Saya persiapkan untuk story. Yang ketiga itu apa? Post. Untuk post segini kan. Yang untuk post gini. Terus yang sisanya lagi untuk Button. button. Nah ini nanti bisa kalian namanya ada frame 1, 2, 3 ya kan dan sebagainya. Nah ini kita namanya biar nggak bingung. Frame 5 ini apa ya? Frame 5 ini apa? Post. Frame 3 header ya?
Kalau tidak ya, frame 4 ini karena kepotong ya kan, saya taruh di luarnya. Nah ini ya kan, frame 4 ini Story. Oke, yang kita gunakan cuma ini sama ini ya, ini sekarang ya. Saya buat objek lagi, baru untuk contoh isinya ya. Saya geser ya kan, ini ngawur ya. Nah ini ya kan, ini elipsnya kebetulan di dalam ya kan. Kalau misalnya ada di luar, misalnya kayak gini, nah di luar masukkan lagi ke story, paham ya? Oke, ini contohnya kayak gini. Nah ini yang kita prototype adalah frame story-nya. Prototype saya tambahkan scroll behavior, tapi ini saya ubah jadi Horizontal. ketika horizontal. Horizontal. Kalau yang ini karena namanya tadi banyak ya kan, ini saya ubah biar saya nggak buat tulisan lagi, desainnya saya ubah warna hitam dan kelihatan. Nah ini kan melebihi ya kan. Padahal leboknya halaman apa mah? Pos ya. Nah pos, ya kan. Kalau posnya ini halamannya jadi prototype, scrollingnya vertikal. Halaman back. Paham ya? Tiba-tiba sakit terus. Bapak sudah scroll sudah, saya udah lupa satu ini. Tapi saya lupa beneran itu. Apa ya kira-kira ya? Ada yang mengingatkan saya? Kira-kira butuh mau mana? Yang kalau misalnya kursornya diarahin ke tombol terus ada keterangan tombolnya. Oh, ini namanya hover. Hover digunakan tidak di aplikasi mobile. Kenapa? Enggak ada kursornya. Nggak ada kursornya. Ya nggak, masih pakai anggang-anggang ini ngerti kan? Nggak ngerti kan ya? Tahu anggang-anggang ini? Kalau dulu, sen-sen ya. Oke, terus gini aja. Ada satu saya ingat. Kalau swipe jadi next. Oh. Ngerti nggak kira-kira? Oke, atau contohnya yang ini wis. Kalau saya buka ini, jadi kayak gini. DM. Ini kan berubah halaman ya kan? Tahu ya kayak gini. Ini kan berubah halaman kan? Padahal swipe aja. Paham? Dia apa caranya? Nggak tahu. Caranya apa itu? Iya. Ya wis. Itu minggu depan aja ya berarti. Oke.